Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dirangkai salam semoga senantiasa tercurah limpah ke junjungan alam insan teladan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, para tabi'in hingga kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Ramadan yang keempat. Tema kali ini sangat menarik yang terkait kesehatan. Di mana Nabi kemudian menganjurkan jika kita semua ingin sehat maka berpuasalah. Tentu puasa ini tidak sekedar sehat secara jasmani, tetapi terintegrasi, terhubung dengan hati kita, otak kita, rohani kita. Insya Allah kajian kali ini akan langsung diisi oleh guru kita semua. Telah hadir Dr. Haji Tauhid Nur Azhar PhD, yang juga insya Allah akan didampingi dan diberikan pengantar oleh Bapak Haji Heri Kurniawan sebagai SM Share Service dan Support Regional 3 Jawa Barat. Materi yang akan dibawa kali ini adalah Ramadan, cara hebat Allah menyehatkan otak, hati, dan rohani manusia. Agar majelis ini mendapatkan keberkahan, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Haji Heri Kurniawan untuk memberikan pengantar. Padanya kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmatnya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kajian rutin di bulan Ramadan di GMP Japati kali ini. Yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Haji Tauhid Nur Azhar PhD sebagai pengisi kajian pada zuhur hari ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga kebetulan hadir juga FVP Telkom Regional 3 Pak Saiful Hidayat. Kemudian Bapak Sumarna selaku Ketua DKM Darul Ihsan dan Kang Dadan sebagai Ketua MTTG Regional 3 serta rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Jamil tadi ya, topik kajian pada siang ini adalah Ramadan, cara hebat Allah menyehatkan otak, hati, dan rohani manusia, yang tentunya nanti akan disampaikan oleh Dr. Tauhid. Dan kita tentunya sangat takjub gitu ya, betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menselaraskan antara otak, hati, dan rohani dengan berpuasa di bulan Ramadan ini. Saya pernah baca ya di suatu literatur bahwa dengan lapar dan haus pada berpuasa justru memicu pertumbuhan neuron atau self saraf ya yang baru di otak, sehingga dapat meningkatkan fungsi otak. Di samping itu juga dengan berpuasa harapannya tentu hati, rohani, dan jasmani kita juga bisa membiasakan untuk berpikir positif
kemudian menjaga ucapan dan juga menjaga sikap, serta menjaga perilaku kita dari hal-hal yang tercela, dan serta tentu menjadi dengan berpuasa kita bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin gitu ya, yang tentunya rekan-rekan semuanya pasti di bulan Ramadan ini akan lebih disiplin, misalnya kita sholat tepat waktu gitu ya, dan selalu mengikuti sholat di masjid, kemudian mengikuti kajian, dan tentunya kegiatan lain yang terkait dengan ibadah. Mungkin itu pembuka dari kami, dan mari kita simak bersama kajian Badaduhur ini yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Tauhid Nur Azhar PhD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu sayyidil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, kita sungguh menjadi insan yang teramat beruntung karena masih diperjumpakan kembali dengan Ramadan yang sedemikian indah, sehingga tadi saya sempat berbisik dengan Pak Heri, kalau sudah masuk Ramadan itu waktu rasanya berjalan dengan cepat, dan kita sesungguhnya ingin memeluknya dengan erat, karena selama Ramadan kita merasa hangat. Ini bukan hanya sekedar menggugurkan syariat, tetapi juga ini adalah bagian dari proses untuk mencapai makom yang kemudian menembus hakikat. Dan ini tentu mengundang kita untuk sama-sama tidak hanya sekedar memetik manfaat, tetapi juga menjadi bekal untuk kita mencapai suatu kondisi makrifat. Maka kalau kita lihat pada saat kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, ada suatu tindakan yang terintegrasi secara holistik yang tidak hanya mengedepankan aspek fisik. Jadi kalau kita berpikir bahwa saum ataupun berpuasa itu urusannya fisik belaka, tentu dampak yang ditimbulkan menjadi tidak dahsyat apabila kemudian kita melihat dengan dimensi yang berbeda. Bahkan kalau kita lihat dalilnya, Ramadan ini atau saum ini diwajibkan tidak hanya untuk umat Rasulullah, melainkan juga untuk umat-umat agama samawi sebelumnya. Dalam pengertian ini adalah satu hal yang merupakan obligasi, satu hal yang tentu punya dampak sangat signifikan pada semua peradaban, pada setiap generasi umat manusia. Makanya kita lihat bukan cuma kita dan generasi pasca Rasulullah, tetapi sebelum itu ketika nabi-nabi dan rasul terdahulu yang punya konsep vertikal, pendekatannya jembatan pontifisnya kepada zat yang satu atau pendekatan tauhid, disitulah yang namanya saum diwajibkan kepada umatnya. Perjalanannya simpel dan sederhana. Kalau kita tidak mengenal diri kita tidak bisa melihat dampak apa yang akan terjadi pada aktivitas yang kita kerjakan, bukan? Maka wa fi anfusikum afala tubsyirun. Perjalanan mengeksplorasi konsep pengetahuan diri dan kemudian dilanjutkan dengan mengeksploitasi potensi supaya tidak sekedar menjadi potensi yang kemudian tersedia, tetapi bisa kita ubah menjadi kompetensi. That's quietly different between potential and competention. Sangat berbeda. Upami urang nyarios potensi mah aya sumber dayana as a capital, modalna aya, tetapi tidak dioptimalkan alias tidak dipakai, tidak diasah, tidak diasuh.
Kemudian tidak akan menghasilkan ASI. Makanya silih asah, silih asuh, silih ASI. Kalau potensi bisa kemudian kita asah, asahnya lewat cara yang namanya belajar. Belajar itu dengan bertanya dan kemudian menekuni, menafakuri tanda. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Konsepnya apa? Iqra, baca. Yang dibaca apa? Yang namanya kolam, yang namanya pena, yang namanya tinta dari sekian banyak samudra dikuras, dipakai menuliskan yang namanya jurnal, yang namanya penelitian, yang namanya tanda dan gejala serta fenomena. Itu tidak akan pernah selesai karena kemudian semesta dibangun Allah sedemikian sempurna. Tapi disitulah kita dapat belajar secara bertumbuh dan berkembang sesuai dengan umur, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan posisi. Maka apabila kita tidak meningkatkan kapasitas kita, proses belajar kita terhenti. Gitu. Pak Tauhid, apakah otak manusia itu optimalnya di usia berapa? 17? Tidak, setiap saat itu optimal untuk masanya. Maka ada fasenya tumbuh dan berkembang, menyerap segala tanda dari dunia lewat sensoris, lewat yang namanya mengurai stimulus, kemudian mengubahnya menjadi cerita. Cerita disimpan dalam sebentuk kenangan, kita menyebutnya sebagai memori. Tetapi kalau memori ataupun pengalaman kemudian kita gabungkan dengan apa yang kita pelajari, ia akan menjadi sebentuk persepsi, cara kita memaknai dunia. Lalu kalau persepsi sudah muncul, cara berpikir dan memandang kita sudah terbentuk, kita akan melihat dunia sebagaimana apa yang kita pelajari. Disitulah sesungguhnya makna yang sangat erat dan relevan gitu ya. Ketika kita menanyakan tentang esensi keberadaan, tentang hakikat kehadiran. Maka ketika ada hamba yang hendak bertanya, apakah dan di manakah sesungguhnya esensi kehadiran Allah itu di dalam kehidupan kita, Rasul diperintahkan menjawab ini sebagaimana dalam hadis qudsi. Jawab, apa jawabannya? Anna inda zani abdi, Allah itu sebagaimana prasangka. Prasangka itu adalah persepsi. Persepsi itu apa? Sekumpulan memori yang kemudian organisasi secara sistematika dan terstruktur dengan proses pendidikan dan pembelajaran sehingga menghasilkan sebuah pemahaman. Maka pemahaman kita terhadap Allah akan setara dengan proses perjalanan kita untuk mencari. Kalau kita nggak pernah belajar, bagaimana kita bisa menemukan yang namanya kadar sesuai dengan kapasitas nalar untuk meraih sadar bahwa Allah itu adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita tolak kehadirannya. Maka konsepnya Iqra. Saum ini di mana Pak Tauhid? Kenapa tadi disebutkan bahwa umat sebelum kita sebagaimana di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum? Bukankah Allah itu menciptakan kita sudah sempurna? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna dalam konteks proporsional sesuai dengan kapasitas yang ada di rentang masa, di waktu di mana dia berada. Tetapi kalau tidak dikembangkan, dia akan berhenti dan kemudian tidak bisa mencapai makom yang lebih tinggi. Gitu. Pesawat kalau mau take off beda dengan ketika cruising, beda ketika dengan mau landing. Semuanya punya optimasi tersendiri. Pada saat mau take off yang harus dilakukan adalah menambah kecepatan untuk mengurangi daya tarik bumi alias gravitasi. Untuk itu yang diutamakan mencapai koefisien Smitten atau daya angkat dengan meningkatkan velocity yang didapatkan dari propulsi. Ya kan? Sehingga yang semula energinya potensial menjadi energi kinetik. Yang semula hidrokarbon kemudian menjadi kalori, kan kemudian dibakar. Aya seuneuhna cenah. Lalu supaya kemudian bisa mendorong bagaimana? Harus menjadi bagian dari sebuah kompresi. Zat yang dipadatkan sebagai bentuk gas di dalam sebuah ruang kemudian diberi jalan keluar katarsis dengan katup gitu ya, dengan saluran, maka dia akan menjadi sebuah tekanan. Maju eta pesawat kan gitu.
Apakah dia bisa terbang? Nanti dulu, badannya berat gitu ya, mesinnya sendiri berat, kiri kanan 2. Kalau Boeing yang klasik pakainya CFM 56 ayah 2 kiri kanan. Tapi penumpangnya 150 lebih, lalu kemudian bagasinya overweight gitu ya. Dan kita mah bawa segala rupa, duren, ya kan, nangka, lauk asin, jambal roti kan gitu. Lebet sadayana gitu, kupat oke ayah kan kanggo persiapan boboran kan gitu ya. Ini nun sewu ya, nek wonten sing saking Jawi rada roaming anu kula cara Sunda nggih mboten menapa nggih mau anu nyuwun pangapunten mawon nggih. Dodo kata orang Manado ini ceramah bahasa orang Jawa, orang Sunda. Kita ingin tahu jawab sedu saja Pak Ustadz gitu ya. Jadi masa kecil saya itu keliling Indonesia. Jadi alhamdulillah upami ka mana gitu biasa gitu. Upami ka Danau Toba oge aduh seueur inang-inang teh sok menyambut di Pulau Samosir. Dia bilang bodat datang, bodat datang. Saya teh gembira. Saya kira inang artinya bodat itu ganteng, bukan Bang, artinya monyet. Itu kira-kira. Baik, beri saja sedikit supaya nggak ngantuk. Maka mau terbang saja ada syariatnya gitu. Itu ada ilmunya Pak Tuit, ada. Makanya dibuat sayap, sayapnya juga depan sama belakang kan beda, ukurannya beda, strukturnya. Kenapa? Supaya kemudian bisa berlaku hukum Bernoulli, supaya ada lifting force, supaya ada angin yang kecepatannya berbeda di atas dan di bawah. Lalu kemudian diberi kemudi untuk bisa meningkatkan kapasitas aerodinamika, lalu bodinya pun dibuat aerodinamis, diuji di terowongan angin atau tunnel wind yang ada sekarang di BPPT dulu, BRIN sekarang di kawasan Serpong. Diuji supaya kemudian nanti kelihatan maksimum take off weight-nya berapa, bebannya berapa kilo, anginnya perlu berapa kilometer per jam, panjang landasan sabaraha. Itu kerjaan siapa? Kerjaan otak. Bisa nggak kita belajar dari sana analoginya? Bisa, mangga. Mari kita sekarang mengenal sedikit otak karena waktu kita kan harus efektif, kan kita harus produktif selama saum di bulan Ramadan. Makanya kalau saya ngomongnya rada ngebut, mohon dimaklumi ya. Gitu ya. Ini tadi sahurnya kebanyakan cengek. Iya burung beo juga kalau banyak makan cengek ciriwis gitu. Dan ini secara psikologi menunjukkan siapa yang dominan di rumah. Maka kalau seorang bapak banyak bicara di luar, biasanya di rumah tidak punya kesempatan. Dan itu terjadi. Kalau di rumah, ya mohon mangga atuh neng, aduh mangga, sampai nawato sajalah. Terutama kalau nanti lebaran mau masak apa kan gitu ya, itu saya mah berdasarkan pesanan. Kalau di rumah soalnya saya masak Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi saya juga berbahagia, istri saya juga berbahagia dan sesuai dengan doa saya ketika akad nikah. Saya mohon dikaruniakan seorang istri wanita yang berbobot. Alhamdulillah. Sekarang bobotnya lumayan. Artinya sejahtera lahir batin. Nah, mangga pami orang teras gendinya. Pak Tohib, maka tadi kalau kita lihat tadi kapal terbang itu hanya analogi bahwa setiap sistem ada proses. Maka kalau saum ini diperintahkan Allah sebagai sebuah kewajiban, pasti dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses. Proses menuju harmoni, proses untuk menjadi amanah, proses untuk mampu menjalin kolaborasi, proses untuk punya kompetensi, proses untuk menegakkan loyalitas, ya kan gitu ya. Proses untuk punya untuk punya kapasitas adaptasi. Loh ini kan semua ada ilmunya, nggak mungkin tanpa ada ilmu kemudian yang namanya akronim akhlak bisa mewujud dan terimplementasi. Cukup ilmu? Tidak, karena otak manusia itu ada 3 bagian yang saling berkelindan. Mereka satu sama lain ibarat kita sedang berkasih, memadu kasih dengan istri dan pasangan, kita itu saling bergandeng tangan dan kemudian bekerja dengan hati serta berkomunikasi dengan segenap potensi empati dan terjadilah sebuah sinergi. Gitu otak juga. Otak itu ada bagian belakang, ini disebutnya batang otak.
kemudian tengah. Ini simplifikasi yang sangat disederhanakan. Tadi Ustadz Denny berbisik pada saya, Pak Tauhid, ada hadisnya sahih, katanya ketika orang melaksanakan ibadah saum itu salah satu dampak yang bisa terukur dan terlihat itu ya, adalah pada kecerdasan hati. Jadi artinya kecerdasan hati itu mewujudnya apa? Kemuliaan adab dan akhlak. Tidak hanya kejernihan pikir belaka, tetapi manifest pada aspek afeksi, di mana emosi terkendali, tata kelola untuk menghasilkan diksi dan semiotika yang kita kenal sebagai linguistik alias bahasa, gitu ya. Itu akan keluar dengan runut, runtut, gitu ya, dan patut. Omongannya bukan sampah, ya kan? Sehingga kita yang mendengar ini ikut merasakan ketentraman, kedamaian. Makanya kalau kita lihat definisi komunikasi itu al-bayan. Al-bayan adanya di mana? Diawali dengan ar-Rahman. Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan alamahul bayan. Dengan cinta kasihnya Allah yang tadi tidak terbatas, diturunkanlah ayat sebagai panduan dalam sebentuk paket holistik yang disebut dengan Quran. Kemudian ada di sana petunjuk untuk kita menemukan jalan. Diciptakan manusia dengan kapasitas yang unik, yaitu mampu berkata-kata alias kemudian mampu menghasilkan bahasa dengan sejuta makna yang kemudian tersurat dan tersirat di dalam cerita. Maka manusia itu adalah makhluk yang bercerita. Jadi ini nanti kita sampai jam 1 kayaknya hanya sampai pendahuluan. Karena yang terpenting adalah rasa penasaran. Karena namanya ngaji itu nggak berhenti di ruang masjid saja, ya kan? Iqra itu di mana saja, nanti sambil pulang gitu ya, ngabuburit, tidak terpikir lagi masalah berburu takjil kan gitu ya, tetapi berpikir untuk berburu makna. Alhamdulillah. Kenapa sebuah pisang bisa ikhlas ditaburi oleh tepung dan dimasukkan ke dalam minyak panas? Gitu ya. Ini juga terjadi pada zaman Fir'aun, ya kan, di mana istri dan dayang-dayangnya yang beriman dan bertauhid, gitu ya, Asia itu juga mendapatkan hukuman sampai di. Jadi bisa dilihat di sana. Kenapa? Karena ada bahasa dari elemen lain di semesta memahami sunatullah. Gitu. Nah, maka kalau kita lihat pelan-pelan, ini sebenarnya kalau pelan-pelan banget bisa sampai maghrib sebetulnya. Tapi kan kita ada produktivitas yang harus ditunjukkan sebagai bukti kalau kita ikhlas. Ya kan? Harus ada kebermanfaatan yang kita tunjukkan dengan prestasi dan kinerja serta kompetensi untuk menjalin kooperasi dan kolaborasi. Ya kan? Maka hoirun nas anfa'uhum linnas. Maka tadi baru sampai batang otak gitu ya. Batang otak kerjanya apa Pak Tauhid? Kerjanya adalah menyuarakan kepentingan arus bawah. Bahwa setiap sel yang menyatu di dalam unit yang disebut dengan tubuh kita itu punya kebutuhan dasar untuk bekerja. Kok mirip dengan kita ya di dalam organisasi? Betul. Setiap individu, sel itu adalah individu seperti kita yang punya otonomi. Mengelola sumber dayanya sendiri, pandai mensyukuri apa yang didapati sebagai rezeki, kan gitu ya. Berkomunikasi dengan sesama sel, kemudian membangun sebuah jaringan ukhuwah, ada ukhuwahnya. Lalu sistemnya mereka punya model muamalah. Contoh sel darah putih, ada luka kacugak di kaki, kenapa kok bisa jadi nanah di sana? Itu darah putih yang sedang patroli, Pak. Mendapatkan broadcast lewat WA group. Gitu. Kang, bahaya di sektor 12 terjadi yang namanya infiltrasi, penyusupan hal-hal yang mencurigakan. Unit terdekat tanpa ditanya sudah kemudian mengambil alih kendali, lapor kepada pusat komando. Kami yang berada di perimeter terjadinya kondisi emergensi, siap. Tolong lakukan proses koordinasi dengan otoritas setempat. Karena di daerah kaki yang kacugak ada polseknya. Gitu. Jadi lapor. Kami unit Special Force, pasukan khusus Garnisun Bandung Raya yang terdiri dari
tiga kesatuan, tiga matra gitu ya kan, ada PGT, pasukan gerak cepat yang dulu namanya Kopasgat, ada perwakilan TNI AD dan perwakilan TNI AL alias Marinir. Makanya di dekat kantor kita ini ada markas komando angkatan laut meskipun yang tidak ada lautnya. Ya tapi kita kan nggak tahu rahasia militer. Siapa tahu di Cikapundung ada kapal selamnya. Yang saya tahu di pinggir Cikapundung memang ada kapal selam. Iya. Nama warungnya Wong Gito Galo. Itu ada. Nah ini kalau terlalu banyak hore jam 1 nggak dapat apa-apa. Ya, jadi nanti bapak-bapak akan bertanya ketika ibu-ibu akan bertanya ketika di ruangan itu. Tadi teh intinya naon sih ya? Baik. Jadi Pak, Bu, begitu dia ada kacugak langsung tahu koordinasi sama dinding pembuluh darah yang sebetulnya tidak akan mengizinkan siapapun keluar masuk tanpa otoritas. Kalau bisa keluar masuk pembuluh darah tidak pakai izin, darah kita habis tuh keluar semua. Tapi kok darah putih bisa keluar? Dia punya surat kuasa, punya otoritas, diberi PIN. Inilah para syuhada, kan, yang akan berangkat untuk melakukan tugas mulia berjihad karena akan menetralisir hal-hal yang bisa menimbulkan mara bahaya. Siap, berapa satu peleton? Ada 50 orang yang siap bertugas. Siap, komando. Terus dia diizinkan keluar. Itu kecerdasan yang bukan di otak, Pak. Jadi artinya seluruh tubuh manusia ini adalah representasi kecerdasan yang dititipkan Allah, Pak. Itu bukan otak, Pak. Kita aja baru ngerti gitu kan. Pak, itu darah putih yang tadi ke kaki yang kacugak dan jadi nanah, lapor sama Bapak. Ayahnya, gitu ya. Kita sendiri tidak paham. Itu Allah memberikan sistem cerdas gitu ya, yang melebihi kapasitas AI yang sekarang sedang kita gadang-gadangkan gitu ya. Ini sudah memiliki kapasitas yang disebut dengan artificial super intelligence dan sifatnya natural dan juga mencakup dan mengakomodir fungsi generatif, bisa menciptakan sesuatu mekanisme yang dibutuhkan apabila keadaan memungkinkan. Set ke sana. Bakterinya difagosit, ada petugas yang nelennya. Selnya berbadan besar namanya monosit atau makrofag. Sengaja didesain gendut supaya perutnya gede. Begitu ada bakteri, wah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pikir tuh, begitu. Kita tuh nggak pernah bersyukur kayak gitu tanya. Kenapa tidak bersyukur? Karena nggak tahu. Ya kan? Kacugak yang ada berkeluh kesah, ya Allah. Pulang sholat asar aja pakai kacugak, ya yang kacugak manu teu sholat atuh kedah nama kan gitu. Manya orang gitu. Kurang doa apa saya gitu ya kan? Sama ketika Nabi Yunus menyesali tugas beratnya ketika mendapati umat yang bakhil kan gitu. Bahasa Sunda nama umatnya pada saat itu mungkin kalau boleh gitu Nabi Yunus mengatakan definisi umat Anda Nabi Yunus bedegong gitu kan. Karena diomongin sudah kosong lah nggak gitu. Doanya kan akhirnya menyesal kan. Gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin robahu animasani adur wa anta arhamar rahim. Di situ. Maka ini batang otak itu semua kebutuhan tubuh itu di sini diinformasikan. Sel butuh tenaga, SPBU tutup, Pertamax tidak ada misalnya gitu. Nanti tolong kasih tahu ini mungkin kita aktifkan yang tenaga surya. Wah, gitu. Maka otak tengah tempat kita merangkai cerita. Di situ ada rasa, di situ ada kecewa, tapi di situ juga mulai bermekaran dan bertunasnya cinta. Yang cintanya apabila kemudian hubu haba ini kemudian tidak berfokus kepada Allah, masuklah bisikan-bisikan. Allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Mencintai hal-hal yang bersifat materi dan duniawi yang sementara. Di sini makanya begitu tidak didapatkan, emosinya bergejolak, hatinya kemudian tidak sekedar beriak, melainkan sudah bergulung-gulung bagaikan ombak. Wah, tsunami.
Di depan ini tempat yang namanya mengaji, memilih dan memilah, memvalidasi dan mengklarifikasi, serta mengklasifikasi dan membangun strategi, konsolidasi memori dan proses belajar, sehingga bisa menggerakkan diri untuk memperoleh yang terbaik berdasarkan tuntunan yang kita yakini. Ini tempatnya ketauhidan. Sini. Saum itu Pak tidak pilih kasih. Semuanya itu kemudian ditata supaya harmoni. Kan judulnya harmoni. Saya mah nyari supaya nyambung aja. Jadi kebutuhan harus dipenuhi. Orang lapar berarti ada energi. Tapi kita lupa yang selama ini kita penuhi itu. Ini kata Pak Denny boleh lebih sedikit. Ini udah lewat 2, nanti kita lebihnya sampai 5 gitu ya. 5 menit lebih dari jam 2. Jam 1. Gitu. Kebutuhan itu wajib kita penuhi karena inilah bagian dari syukur nikmat. Masa dikasih sehat kita maunya kemudian milih sekarat? Nggak mungkin. Jadi mau makan itu fitrah karena kita butuh energi. Energi kita dari mana Bapak-bapak? Dari matahari. Yang di BIP bukan. Yang perlu 8,6 menit untuk mengirimkan paket kuanta bernama cahaya untuk diterima stomata, mengubah karbon dioksida menjadi O2, menyisakan glukosa buat para primata makan dan berpesta pora tanpa pernah lupa mensyukuri nikmat yang telah Allah hadirkan dalam kehidupannya. Gitu. Bijinya dibuang jadi pohon buah lain di mana-mana. Rahmatan lil alamin. Manusia tinggal memungutinya belaka, termasuk ilmunya. Sayang, ilmunya sudah berjatuhan dari pohon dan tumbuh di tanah yang subur. Urang nawe bedegong kan gitu ya. Terus gitu ya. Hanya sekedar mengeksploitasi. Maka kalau kebutuhan melampaui batas, sudah masuk pada keinginan yang tak terbatas. Disitulah bisikan-bisikan hedonis. Di sini di tengah ada yang namanya bagian yang memilah. Ini mah sudah berlebihan. Kita itu kan makan sahur dengan jambal roti dan tespong, ulu kutek lenca, ditambah dengan sambal tarasi, gitu kan. Sanguna teh diliwet nganggo kastrol, pasihan ada daun salam, sereh, bawang merah, bawang putih, masako nggak apa-apa, ada micin mah nggak bikin bodoh, ya kan? Ya iya bener, malah kalau glutamatnya bikin kita cepat berpikir. Masalahnya kalau kita nggak pakai micin, kita jadi nggak bisa mikir, itu masalahnya gitu. Jadi micinnya bukan bikin bodoh, kecanduan micin. Jadi kita nggak bisa mikir. Gitu. Glutamat di situ makan kan kalah sama yang makan daging wagyu A5 udah 1 porsi hargana oke genep juta kan gitu. Lalu kita menyesali ini liwet kita yang kalau dinominalkan mungkin hanya 20.000 teh gitunya. Jambal rotinya minta di rumah mertua, cengeknya metik di kebun tetangga, ngomong tapi bilang kan gitu. Kan gitunya. Ini kan mungkin nilainya 20.000, kalau kita komparasi setiap suapan itu jadi berat sekali. Gusti hirup teh geningan berat ki urang tinggal. Aduh ke kantor oke, aduh paling kalau hujan gini nyarinya teh, aduh ya Allah paling bisa naik gokar gitu. Orang mah bisa naik Alphard kan gitu kan. Makin nggak enak tuh Pak hidup kan. Ini di sini Pak. Namanya ventral tegmental area. Pusat preferensi kesenangan. Semakin kita berikan kenikmatan, dia semakin tidak bisa melakukan pemaknaan terhadap penderitaan. Maka nggak pernah mau berproses karena nggak pernah mau susah tuh. Gitu. Kenapa nggak mau berjamaah? Jauh jalan. Cuma naik lift doang. Gitu.
nggak mau berproses. Begitu berproses ditemukanlah kenikmatan, karena ternyata bersebelahan dengan ajengan kita Ustadz Jamil. Ya Allah, gitu ya, harum kesturi surga tercium, ya kan, aromanya kan gitu ya. Kemudian ilmunya, setiap patah kata yang diucapkan itu kan insya Allah menjadi hikmah, kan gitu. Yang nggak didapatkan kalau kemudian, apalagi mungkin nanti kita sholatnya karena era digital gitu. Sama Pak, saya juga ini mengimami imam yang di Darul Ihsan lewat YouTube. Kan gitu. Boleh nggak sih kan, gitu kan, ada pertanyaan. Itu nanti Komisi Fatwa MUI lah yang menjawab gitu. Tapi kalau dengan Saudi jelas nggak boleh gitu. Karena beda waktu 5 jam. Kita ngimamin Sudais, beliau lagi subuh, kita udah zuhur gitu. Kunaon ngan 2 rakaat, nah beliau masuk buat gitu. Baik ya, jadi waktunya sudah habis, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat. Jadi saum teh kumaha, kesimpulan apa tauhid? Mengendalikan hawa nafsu berlebihan sehingga tidak mendistorsi sistem pertimbangan untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi tenang. Pengambilan keputusan yang cerdas ini, intelijensia kita tidak semata diperbudak oleh hawa nafsu. Selama ini kita teh pinter Pak, kalkulus juga lulus gitu ya. Tetapi orientasinya fulus gitu ya. Atau sekedar berpikir agar bisnis mulus. Tapi dalam kajian tauhid, iya mah teu lulus gitu ya kan? Mengikuti hawa nafsu, kecerdasan matematika pakai rasionalitas logika, tapi semata hanya mengedepankan cinta yang tidak beretika, alias cinta pada dunia yang sifatnya sementara. Tuh ngatur kayak gini juga kan, kalau nggak kemudian kita jernihkan pikiran. Waktu saya sebelum saum saya mah nggak bisa membuat rangkaian kalimat begini gitu ya. Karena saum ya kan, jadi bisa berpuisi, berdrama dan sastra gitu ya. Karena hatinya dipenuhi rasa cinta gitu ya. Kalau saumnya kemerungsung, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil syadid, ya makin terasa lapar, berat gitu ya. Aduh, jam 1 kapan gitu. Makanya kata yang di salah satu YouTube itu Pak Deninya, itu kayaknya murid santrinya ajengan ini, Aceng Jamil. Itu kan katanya Pak Yai katanya, apakah ini yang katanya tanda-tanda keimanan saya saat ini semakin kuat katanya. Kenapa jangan? Saya itu sekarang hari-hari terakhir ini begitu luar biasa Pak Yai. Apa? Begitu merindukan mendengar suara azan maghrib. Apakah ini indikasi iman saya sudah semakin kuat? Dulu mah denger azan nggak begitu ini. Sekarang itu sangat merindukan. Ini berarti yang ketawa sama. Udah, nanti bisa ditegur Pak Heri. SM kebanggaan kita yang tentu saja harus istiqomah menegakkan disiplin gitu ya. Masa memberi contoh nanti terlambat kerjanya ya Pak ya. Ya. Baik, nanti ini untuk bahan permenungan kita supaya nanti kita terus belajar di setiap kesempatan dimanapun dan kapanpun. Tapi satu yang ingin saya garis bawahi, saum itu salah satu dampak utamanya mencerdaskan hati. Tadi dari Pak Denny. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan dari sedikit ilmu yang bisa dijadikan hikmah pada hari ini bisa kita gunakan untuk memperkuat keimanan, mempertebal ketakwaan, dan semata-mata menjadi fondasi bagi berdiri kukuhnya ketauhidan. Jazakallah atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sangat menarik kita bisa menangkap secara utuh bahwa ada poin yang sangat penting, bahwa sejak awal Allah telah menganugerahkan kita kecerdasan yang sangat sempurna dan luar biasa. Hanya saja sebagai manusia kita mengotori dan merusaknya. Maka Ramadan hadir mengharmonikan seluruh sistem pada diri manusia ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Bahkan pada tingkat
sel kita telah diberikan kecerdasan yang tanpa sadar kita tahu, kecerdasan yang sangat paripurna, sehingga puasa ini membangun cara pikir kita, cara hati dan ruhani kita untuk terasah sehingga mampu melihat Allah di balik segala sesuatu. Mudah-mudahan kita tergolong pada orang yang senantiasa bersyukur, mampu menghadirkan Allah dalam seluruh gerak hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kesimpulannya lebih bagus ya.